Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik ya, dan apakah sudah semangat untuk belajar matematika? Sudah? Bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi kan di kelas 7 kemarin kalian sudah belajar nih tentang materi sifat-sifat pada bangun datar yang di dalamnya ada sifat-sifat lingkaran ya kan. Nah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang di kelas 7 itu, yaitu kita akan mempelajari sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Jadi setelah ini Ibu mohon kalian untuk menyimak penjelasannya dengan baik-baik ya. Langsung aja kita ke penjelasan. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika sebuah bola ditendang ke arah gawang, titik-titik mana pada lapangan yang memiliki sudut tendangan 30 derajat terhadap mulut gawang? Nah, jadi untuk titik-titik yang terletak pada keliling dari lingkaran yang sama, kira-kira apakah besar sudut tendangannya juga sama? Kita lihat ya di gambar, kita menggunakan penggaris. Di situ ada titik A, titik B, gawang, dan ada sudut 30 derajat. Nah, jadi jika kita menendang bola dari titik A dan B yang terletak pada keliling sebuah lingkaran yang sama, terlihat bahwa besar sudut tendangannya itu sama ya, seperti yang di gambar itu. Nah, lanjut ke pembahasan sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Nah, lingkaran termasuk bangun datar yang terdiri dari beberapa sudut. Ada 2 sudut dalam lingkaran, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari. Sudut pusat ini menghadap busur lingkaran, sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh tali busur. Sudut keliling ini berpotongan dengan satu titik suatu lingkaran. Titik sudut keliling ini berada pada keliling lingkaran. Nah, jadi dari itu semua terdapat sifat-sifat sudut pusat dan keliling lingkaran. Sifat kedua sudut lingkaran yaitu yang pertama yaitu besar sudut pusat lebih besar 2 kali dari sudut keliling. Jadi sudut pusatnya itu 2 kali lebih besar daripada sudut keliling. Yang kedua, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, yang ketiga yaitu besar sudut keliling yang menghadap busur sama besar. Jadi sudut keliling yang menghadap busur itu sama besar. Nah, yang keempat yaitu sudut keliling saling berhadapan. Maka jumlah sudut keliling yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Nah, itu dia. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di situ bisa dilihat ada gambar lingkaran dengan bermacam warna garis. Nah, di sebelahnya kan ada penjelasan di mana itu ada sudut A0G, di mana sudut A0G itu yang warna merah ya. Kemudian ada sudut A0F. A0F itu yang warna merah dan kuning. Ada sudut A0C. A0C itu yang merah dan warna kuning juga, yang besar, sudut yang besar. Kemudian sudut C0G. Sudut C0G itu yang warna merah dan kuning. Pokoknya bisa dilihat aja di
lingkaran di sebelahnya ya anak-anak. Kemudian ada sudut FOG. Nah, kelima sudut itu adalah contoh sudut pusat. Nah, jadi 5 sudut itu tuh yang disebut sudut pusat. Kemudian ada sudut ABG, sudut ADG, sudut CEF, sudut FCE, dan sudut BGD. Nah, itu adalah contoh sudut kelilingnya. Jadi bisa dilihat di gambar ya. Di situ sudah jelas dan di situ juga sudah diwarnai, jadi jelas aja. Nah, jadi ada dalam lingkaran itu kita dapat ada 5 sudut pusat dan ada 5 sudut keliling. Nah, jadi kita dapat nih, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka untuk rumusnya, untuk sudut pusat itu sama dengan 2 dikali sudut keliling. Karena tadi kan seperti sifat yang di atas tadi, jika sudut pusat itu 2 kali lebih besar dari sudut kelilingnya. Jadi 2 dikali sudut keliling itu rumus untuk sudut pusat. Kemudian rumus untuk sudut keliling yaitu setengah dikali sudut pusat. Jadi sudut keliling itu adalah setengah dikali sudut pusat. Nah, itu untuk rumusnya. Jadi diingat ya anak-anak. Lanjut, ada contoh soal. Nah, jadi ada di gambar di kotak warna pink. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di dalam lingkaran ada sudut A, B, C, dan titik pusat 0, di mana itu ada bentuk segitiga dengan sudut 30 derajat ya. Nah, jadi diketahui 0 adalah titik pusat lingkaran. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah besar sudut A0B. Jadi sudut A0B ya yang ditanya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, sudut ACB adalah sudut keliling, ya kan? Tadi kita sudah belajar kalau sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, sedangkan sudut A0B adalah sudut pusatnya. Nah, jadi kita lihat sudut ACB dan sudut A0B itu sama-sama menghadap busur yang sama, ya kan? Sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busurnya A dan B. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya, yaitu sudut A0B sama dengan 2 dikali sudut ACD. Jadi sudut A0B sama dengan 2, sudut ACD-nya tadi 30 derajat diketahuinya. Nah, kemudian didapat sudut A0B yaitu sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut A0B adalah 60 derajat. Lanjut ya. Nah, ini ada latihan soal. Nah, jadi bunyi soalnya yaitu diketahui terdapat sebuah segitiga di dalam lingkaran dengan nama AB. Nah, namun yang diketahui hanya sudut B yaitu sebesar 50 derajat. Besaran sudut lingkaran mempunyai pusat di titik 0. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapa besar sudut AOC-nya. Nah, jadi ini latihan soalnya nanti kalian kerjakan ya. Jadi nanti kalian gambar dulu lingkarannya sesuai dengan apa yang diketahui tadi. Kemudian kalian cari berapa besar sudut A0C-nya. Nah, ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Jadi sudah jelas ya apa itu sudut keliling dan rumusnya, dan apa itu sudut pusat dan rumusnya juga. Serta tadi juga ada contoh soal tentang penerapan rumus-rumus tersebut. Jadi untuk anak-anak, jika memang masih ada kurang yang paham, bisa ditanyakan nantinya. Terus di slide terakhir tadi ada soal latihan, itu bisa dikerjakannya secara berkelompok saja ya.
bisa dikumpulkan minggu depan. Jadi cukup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.